warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sugeng Prasetyo, Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kota Samarinda. Hari ini kita podcast dan kita sowan ataupun di dalam podcast ini kita kedatangan tamu yang spesial, Ketua DPRD Kota Samarinda. Selamat siang, Pak. Siang kembali. Tidak panjang lebar dan tidak perlu lama-lama, kita akan langsung dengan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari Bawaslu ya. Iya Pak, betul. Perkenalkan, nama saya Haji Helmi Abdullah, SMM. Ya. Saat ini saya dipercaya sebagai Ketua DPRD Kota Samarinda, periode 2024-2029. Dan juga saya sebagai ketua partai Pak ya. Ketua Partai Gerindra Kota Samarinda. Ya. Baik. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ya kita juga dalam situasi saat ini KPU Bawaslu atau Bawaslu KPU lagi punya gawe namanya daftar pemilih berkelanjutan. Dan perlu diingat, partai politik itu nggak boleh ditinggal dong. Karena partai politik inilah sebenarnya yang punya hajat nanti ketika pemilu yang akan datang. Begini Pak, kedatangan kami itu sebenarnya sowan saat ini kepada Pak Helmi adalah hari ini kita memberitahukan bahwa ada daftar pemilih berkelanjutan. Kerennya itu Pak, Bawaslu ngawasi KPU dalam proses daftar pemilih itu masuk di dalamnya. Jadi stakeholder yang terkait itu pertama adalah Dukcapil. Ada juga daftar pemilih nanti di rutan dan lapas. Terus yang kedua, ini kita lagi genjot untuk disabilitas nih Pak. Karena Bapak perlu ketahui kalau setiap pemilu itu ada data disabilitas yang nyoblos berapa. Nah, ini keikutsertaan partai politik penting Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Apa yang bisa dilakukan saran dan masukan untuk proses ini Pak? Oh ya, pertama saya sangat menyambut baik ya dengan adanya tadi pengklarifikasian data pemilih tadi kan. Jadi sehingga kami juga terutama dari partai politik ini kan sangat berkepentingan dengan data itu. Sehingga kami sendiri di partai politik itu biasanya setiap pileg atau pemilu itu, pemilu nasional. Kami kan selalu mempunyai target. Saya kira semua partai politik punya target. Menang. Gitu. Targetnya menang. Kemudian juga perolehan kursinya juga naik gitu kan. Nah alhamdulillah saat ini Partai Gerindra dipercaya oleh masyarakat Kota Samarinda sebagai pemenang. Jadi di DPRD 9 kursi itu Pak ya. Di DPRD Kota Samarinda kita hari ini punya 9 kursi. Dengan jumlah pemilih 96.000. Hampir 100 kurang dikit. Nah, cuma memang ya itu tadi dengan sistem tadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan juga. Nah itu dia. Menurut Pak Helmi gimana itu? Nah pada saat ini kita berbanding ya. Pada tahun 2019-2024 suara Partai Gerindra itu 63.000. Jumlah kursinya 8. Gitu. Hari ini kita jumlah pemilihnya itu hampir 96.000. Tapi kursinya cuma 9. Nah gitu. Itu karena dengan sistem Sinlek ini kan pembaginya itu betul bagi 3, bagi 5, bagi 7, bagi 9. Nah jadi itu memang di satu sisi sistem ini memang kalau pembilangannya itu kalau hanya 1 atau 2 kursi itu memang sangat diuntungkan. Tapi kalau sudah kelipatannya nah ini yang kami harus berhitung kalinya itu kan. Nah disinilah kalau adanya sistem yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ini, kalau memang nanti datanya ada kan kami nanti bisa melakukan simulasi. Jadi sebenarnya keinginan kita sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2025 melakukan koordinasi dengan stakeholder. Walaupun secara tersurat tidak ada partai politik, tapi kita melaksanakan kita akan mengundang partai politik atau bahkan kita bisa melakukan konfirmasi. Sebenarnya keinginan kita adalah bagaimana
masa partai itu sendiri ikut juga diawasi Pak, karena tidak menutup kemungkinan KPU ini kan dapat datanya DP4 ya. DP4 itu masih kotor, harus dipilih, dicocokin. Nah, terutama soal isu yang begini, Pak. Di lapangan itu ada orang dikategorikan meninggal tapi masih hidup. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, usia 100 tahun itu ada enggak? Nah, kalau di Gerindra punya data itu enggak, Pak ya? Kira-kira? Iya, kalau kita sebenarnya punya juga data. Bahkan data kita itu, kita kan pada saat menempatkan saksi, data itu kan wajib, apalagi dari DPP itu mewajibkan setiap TPS itu kan kita harus minimal itu ada 2 keterwakilan. Memang pada saat, nah ini mungkin saya ingin berbagi juga dengan Bawaslu. Pada saat menentukan saksi itu, dia punya hak pilih di Samarinda. Punya hak pilih di Samarinda. Punya kartu pemilih. Tapi pada saat kita cocokkan dengan apa itu yang di Silon ya? Silon. Nah itu. Ternyata dia milihnya bukan di Samarinda. Milihnya malah di luar Samarinda. Nah sempat itu waktu itu kita tanyakan, loh ini kok kenapa bisa terjadi? Nah ternyata Silon itu mencatat waktu kemarin pemilihan yang sebelumnya dia mungkin ada keluar daerah, ada tugas. Atau ada keluarganya musibah. Nah akhirnya dia menggunakan sistem yang mencoblos yang bukan DPK. Kan di situ kan ada bisa memilih provinsi, bisa memilih RI. DPTB, Pak. DPTB. Daftar pemilih tambahan. Misal contoh ya, kami itu pernah saksi kami itu ditolak karena dia itu pemilihnya daerah Sulawesi. Loh, saya kaget apa? Ternyata dia menggunakan hak pilihnya memilih presiden aja. Iya, betul. Nah, itu. Betul. Nah, ada juga di daerah misalnya Kutai Barat. Dia memilih anggota DPR RI aja sama presidennya. DPR RI sama presidennya. Nah, jadi itu yang pernah terjadi bagi kami. Nah, kalau yang pemilih yang usia tua itu kami juga punya. Makanya kami kemarin sempat pengalaman. Sebelumnya, loh kenapa kok di daerah satu TPS ini penduduknya banyak. Iya, betul. Tapi yang milih kok sedikit. Ternyata yang usia tua itu nggak bisa ke TPS. Alasannya memang usianya sudah tua. Sudah tua. Nah itu nggak disampaikan ke KPU, Pak. Nah setelah itu kan dengan ada kejadian itu kita sampaikan ke KPU. Akhirnya KPU menjemput bola itu, mendatangi ke pemilih yang usianya sudah lanjut. Betul, nah, jadi itu. Jadi ada kita pemilih-pemilih yang. Tapi kalau bicara di atas 100. Ya nggak banyak. Ya 1-2 lah. Jadi yang kami temui ketika kategorinya di atas 100 tahun di lapangan itu, Bawaslu melakukan uji petik dan juga pengawasan di Joktas, ya jarang ditemui, Pak. Atau bahkan meninggal. Nah seperti di Kelurahan Dadimulya yang baru saya sampaikan tadi, bahwa usia 100 tahun itu sudah meninggal tapi posisinya tidak di Samarinda. Nah ini satu. Yang kedua, ini sebanding dengan Bapak ketika masih di DPRD Kota Samarinda. Ini rupanya untuk mencapai titik seperti ini kan tidak mudah ya, Pak ya? Oh iya, betul. Kalau bahasanya itu berdarah-darah. Ya itu kalau seperti orang ya ini di atas tertawa, di bawah nginjak duri, gitu. Berdarah-darah. Cuman dalam korelasinya kita dalam pemutakhiran data pemilih ini, saran dan masukan untuk KPU tadi sudah Bapak jelaskan soal bagaimana KPU harus responsif dan sebagainya. Tapi yang paling penting menurut Bapak, apakah cukup sampai di sini saja itu atau bagaimana Pak menurut Bapak? Bahwa memang sebagai ketua partai politik dan juga sebagai ketua DPRD, inilah kesempatan ini terbuka. Gimana Pak menurut Bapak? Ya kalau menurut saya memang kalau berbicara masalah pemohon data tentunya mungkin harus instansi itu nggak bisa kerja sendiri. Jadi harus saling bekerja sama. Saling support. Terutama kan
KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas KPU, dari pihak pemerintah mungkin ada perwakilan dari Dukcapil, dan DPR juga tidak serta-merta mengurusin masalah teknis saja, tapi yang masalah ini. Jadi memang ini perlu duduk bersama, didiskusikan, karena menyangkut data ini kan sebenarnya yang rawan itu ya. Kalau gimana itu Pak? Yang rawan bagi kami itu kalau yang selisihnya cuma 1-2. Nah, itu Pak. Waduh, panas dingin itu Pak. Panas dingin. Saya pernah ketemu sama calon anggota DPR itu ya waktu itu. Ini kami prototin itu Mas. Karena pemilih itu ya mohon maaf aja sudah adalah pemilih kita. Sekalinya di TPS sudah bisa berubah. Ya tapi kan tetap milih Pak, asumsinya. Iya milih. Tapi itu yang bikin Pak, deg-degan gitu Pak ya. Jantung spot jantung. Bahkan dulu waktu, tapi ini pengalaman kalau kami tidak pernah ya, ada rekan kita lah dari partai lain itu, menurut hitungannya dia masuk. Menurut hitungan dia. Menurut hitungan dia kan masuk, tekstual dia masuk kan. Tapi finalisasinya kenyataannya nggak masuk. Nah, jadi itu memang harus SDM yang mumpuni Pak sebenarnya. Makanya saya pas waktu ngobrol dengan ketua Bawaslu provinsi itu, nanti tahun depan kita coba akan korelasi dengan partai politik, dan dia harus punya basic data sehingga enak kita mainnya, karena next time-nya itu kecenderungannya kalau semua berbasis data gitu lebih luas gitu loh. Artinya luas itu bisa diawasi gitu dan sebagainya. Boleh Pak kita tahu kemarin ngomong-ngomong berapa pemilih Bapak ya kemarinnya di Dapil 5 ya Pak ya? Ya, saya di Dapil 5. Dapil 5, ini Dapil neraka katanya. Ya, betul. Dapil neraka. Jumlah pemilihnya berapa untuk Bapak sendiri? Kalau saya sendiri kalau nggak salah 5.650. 5.600. Jadi beliau ini Bawaslu, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, 5.600 itu bisa juga disabilitas masuk, usia di atas 100 tahun ataupun mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih juga masuk, terus pemilih pemula juga masuk. Itu Pak, jadi banyak itemnya ini nanti, ya kan? Pokoknya gawenya nanti di 2029 ini ya, 2028 nanti itu yang sudah kita mulai estafet untuk selalu geserin data yang bersih-bersih ini untuk masuk di daftar pemilih itu nanti. Jangan lupa Pak, ini ada genset juga nih Pak. Wah ini partai politik juga terbuka untuk mengawasi genset ini kan. Karena itu juga merupakan basis data nanti Pak, gitu kan. Betul. Kalau boleh tahu Pak, apa Pak ya sebenarnya yang perlu kita lakukan bahwa semua ini bisa berjalan dengan semestinya itu selain harus saling support di antara stakeholder itu. Menurut Bapak apa lagi nih Pak kira-kira? Saran dan masukan lagi kalau untuk pengalaman kita. Kami itu ini itu kan sebenarnya suara saya itu kan lebih itu bukan 5.600. Enggak, mentok di 5.600. Iya, karena itu kan ada yang suara rusak. Oh iya. Nah, jadi memang harapan saya memang perlu ke depan itu sosialisasi masalah pencoblosan. Itu. Jadi kadang-kadang saya lihat itu niat pemilih itu bagus. Oh ini teman saya, ya sudah saya coblos aja sudah. Karena ini teman kan. Iya betul. Maksudnya itu kayak saking bingungnya banyak teman ya coblos semua. Enggak tahu malah rusak. Betul. Nah, jadi itu. Nah, itu yang masih saya lihat pemilih itu masih banyak belum paham cara itu. Saya lihat itu cukup lumayan besar itu rusaknya kartu suara itu. Bukan saja di partai Gerindra aja, hampir semua partai saya lihat banyak yang rusak, salah menusuk atau nyoblos beberapa ini. Padahal pemilu itu berkali-kali pemilu terus. Nah, jadi itu kalau dan kemudian yang kedua juga saya sudah melihat yang menjemput bola itu perlu juga ke depan itu
kadang-kadang kan tidak semua di TPS ada yang memberlakukan seperti itu. Nah, ada juga ya masing-masing kan kreativitas dari karena. Jadi harapan kita nanti ke depan itu juga nanti itu kalau bisa diserempakkan. Ya, artinya itu masing-masing TPS tuh diminta untuk inisiatifnya itu tinggi lah. Karena di situ juga melihat. Betul. Sahabat Bawaslu, hari ini Bawaslu memang secara bukan eksklusif ya, secara khusus memang mewawancarai dalam podcast ini untuk beliau Pak Helmi, kebetulan juga Ketua DPRD dan kebetulan lagi adalah Ketua Gerindra. No, bukan, Bawaslu nggak memihak partai manapun, netral, ya kan? Harus ingat itu, ya kan? nanti ada yang, ini ya kebetulan aja beliau ini juga ketua partai. Nah kebetulan juga, ya kan, partai pemenang pemilu. Bukan Mbak ya. Secara keseluruhan di Indonesia yang menang tetap di partai lain. Khusus Samarinda sahabat Bawaslu. Gini Pak, mungkin ini juga merupakan hal baru ya di Bawaslu bisa podcast langsung kali dengan Pak Helmi. Sebagai seorang politikus Pak ya. Kedepannya ini kira-kira apa Pak ancaman-ancaman yang bisa disampaikan ke publik Pak? Bahwa menurut kan seorang politikus punya insting Pak ya. Satu betul. Punya insting, yang kedua punya basic data bahwa ada kerawanan pemilu dan sebagainya. Apa Pak kira-kira Pak? Ada kerawanan pemilu enggak? Kalau saya tadi ngomongin masalah orang di pinggir Sungai Karangmumos pada pindah, masih berdomisili di sini, tapi dia ada di Mogerejo, ada di Lempake. Nah itu juga. Kalau kami begitu Pak, kalau Bapak gimana nih untuk partai? Ya yang jelas kalau kita itu apapun modelnya nanti bentuk pemilu itu ya sebagai partai politik kita akan siap aja. Cuma memang sekarang ini kan regulasinya kan masih simpang masih belum ada kejelasan. Iya betul. Katanya mau sistem terbuka, mau ada isu lagi mau sistem tertutup. Betul. Nah tentu kami sebagai partai politik tentu nanti kan merekrut para kader-kader atau para orang-orang luar untuk bergabung. Nah di sini mereka kan pasti melihat nanti, ini kalau sistemnya ini tidak jelas juga kita nanti aja sudah mau bergabung. Padahal kita maunya orang tuh segera bergabung, ayo kerja sama-sama. Di daftar pemilih berkelanjutan ini Pak, TNI Polri juga kita awasi Pak. Jadi TNI Polri itu juga ada yang aktif berarti kehilangan hak politiknya. Terus ada yang purnawirawan berarti kembali dengan hak politiknya. Terus yang kedua ada lagi yang namanya orang yang memang tinggal di sini tapi sekarang posisinya ada di luar negeri. Nah, ini yang selalu dikeluhkan oleh teman-teman pengawas pemilu ketika dia melakukan pencocokan dan penelitian terbatas. Ketika kita datang di lapangan itu, RT selalu tidak tahu Pak. Kok ada data orang yang berada di sini, kami kok tidak tahu. Nah ini apa itu juga tidak mengganggu Pak nanti pada saat kerja-kerja di partai politik itu bahwa pemilih ini tidak bisa diraba dengan pasti. Itu gimana Pak menurut Bapak? Iya kalau itu kami juga pernah hampir setiap pemilu mengalami. Misal satu contoh di mana Pak? Di tempat tinggal saya saja lah. Ya Bapak tinggal di mana nih kalau boleh tahu? Saya daerah Sempaja. Berarti Dapil 5. Dapil 5. Nah kebetulan di Dapil saya itu kan ada tempat tinggal saya, ada juga saya punya tempat usaha di situ juga kan, di lain itu. Nah, kita pada saat pendataan itu menemukan itu tadi. Jadi pertama kita data kan sesuai dengan KK. Sesuai dengan KK. Kartu keluarga betul. Kan. Kita coba juga menghubungi PRT atau menghubungi data-data warga di sana kan. Data-data warga di sana. Ternyata dari data yang dikasihkan oleh PRT kan sesuai dengan data dari pemilih. Betul. Data masyarakat yang memang disetorkan ke Pak RT. RT saya tinggal di sini loh, kan gitu ya. Ternyata di situ mereka
cuma KTP-nya aja, tinggalnya nggak di situ. Ada seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi mereka posisi mereka kakaknya di situ, tapi mereka tidak tinggal di situ. Jadi pada saat pencoblosan kita nggak tahu nih apakah mereka ini pulang mencoblos atau tidak. Nah seperti itu kan. Sekali. Nah kemudian ada lagi orang yang tinggalnya itu kemarin tuh apa ya? Mereka tinggal di luar. Betul. Terus? Mereka kakaknya di luar tapi tinggal di situ. Kakaknya di luar. Nggak mau pindah ya, Pak? Kenapa? Enggak. Maksudnya sebenarnya mereka itu tidak terekam dalam KK, tapi karena di situ ada namanya WA grup masyarakat itu kan ya. Nah, mereka terdata. Ternyata setelah kita cek di verifikasi, mereka nggak punya, bukan orang situ. Nah, itu sahabat Bawaslu susah juga. Jadi kalau kita nggak mempunyai data seperti itu, nah disitulah kita bisa kecolongan menghitung tadi kan. Oh ini sekian mungkin yang bisa kita prediksi. ternyata dia nggak milih. Nah itu. Ya itu ini dia. Ini juga berkaitan dengan Bawaslu dan KPU. Udah kita cek sampai ngotot di lapangan berpeluh-peluh. Orangnya nggak ditemukan. Tapi nyangkut di situ. Ini dia. Orang keluar masuk di Samarinda itu nggak bisa dihadang. Stop. Nggak bisa. Karena kita sendiri juga nggak pegang sistem itu. Yang pegang sistem Nah itu yang saya bilang, karena kita punya data kita tahu kan. Nah bagaimana kalau partai politik yang mungkin nggak punya data kan? Nah jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Artinya kami dari partai politik kita nggak harus kerja juga, harus kerja pendataan juga. Nah itu untuk jelas nih harus kerja. Kalau memastikan. Ini kan? Nah jadi seperti itu pengalaman kita. Baik, mungkin obrolan kita sudahi, tapi yang jelas terima kasih kembali bahwa di dalam Perbawaslu 1 tahun 2025 sekali lagi bahwa seluruh stakeholder itu juga wajib mengawasi yang namanya proses pemutakhiran data pemilih, nggak boleh kecolongan. Karena kalau di data pemilih hanya sehat, clear, ya nggak bisa clear sih, manusiawi. Tapi kita optimis untuk clear, maka pemilu yang akan datang juga sehat. Ya kan, setuju kan? Ya betul. Ya pemilu sehat itu kan pemilu yang memang menghasilkan produk yang sehat. Nah iya kan, kalau pemilunya sakit nggak bisa. Minta closing statementnya Pak. Jadi kebiasaan ini kalau kita podcast, closing statement itu perlu. Yang pertama untuk selalu semangat. Ini kalau nggak semangat nggak bisa nih. Untuk bekerja ini selalu semangat, memompa, memberikan kontribusi kepada seluruh yang terlibat di dalam proses daftar pemilih berkelanjutan. Silakan Pak. Ya, baik. Kalau di dalam data pemilih ini kami melihat memang sistemnya sudah bagus. Sistem sudah bagus. Tinggal nanti yang perlu perhatian khusus itu mengenai nanti antara data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan data yang di RT itu yang harus betul-betul disinkronkan. Nah itu serasi. Karena memang sebagai partai politik ini kami banyak menemukan di lapangan itu ada yang ketidakcocokan. Nah, harapan Bapak? Ya harapan kita nanti selalu disempurnakan lah. Disempurnakan. Gitu. Tentu di dalam setiap sistem itu pasti terbaik ya, tapi di dalam yang terbaik itu mungkin ada yang hal-hal yang masih kendala-kendala atau kekurangan, itulah nanti yang kedepannya harus diperbaiki semua. Contohnya orang meninggal, dia punya itu kematian, tapi di lapangan ditemukan dia masih hidup. Ini motivasinya kita nggak tahu. Tapi partai politik minimal Pak Elmi ini kan sebagai ketua partai. Nah ini dia datang meninggal. Cukup. Terima kasih Pak Elmi sudah sama-sama ada kesediaan waktunya untuk berpodcast. Ya saya mohon maaf kalau ada silap kata, saran dan masukan jangan lupa
kami selalu tunggu di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam.